Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama si penolong. Para pejuang NIP, kali ini si penolong akan memberikan tips and trik mengerjakan soal jebakan, terutama pada pembahasan soal pembagian bilangan desimal. Dan di sini sudah ada dua contoh soal yang akan dibagikan kepada para pejuang NIP supaya lebih gampang ngerjain soal tes TIUN nanti. Oke, simak baik-baik ya. Nah, kenapa dikatakan soal jebakan? Karena dalam soal yang akan kita temui nanti akan ada soal-soal jebakan yang menjebak kita dan mengasah pikiran dan logika kita untuk menjawabnya. Nah, salah satu ciri tanda-tanda soal jebakan kalau kita perhatikan dalam soal nomor 1 dan nomor 2, terutama pada pilihan jawabannya dari A, B, C, D, dan E, dilihat angka-angka yang ada dalam pilihan jawaban itu hampir mirip semua. Jadi kayak 100 ada angka 1, 0 juga ada koma, tinggal perbedaannya aja seperti ada yang dari ratusan, puluhan. Nah, begitu juga dengan yang ada di nomor 2. Kalau kita perhatikan angka-angka yang ada pada pilihan jawaban yang ada nomor 2 ini, ada angka 1, 0, dan 9, tapi tinggal bedanya aja yang angka satuan, puluhan, bahkan ada yang ratusan, tinggal tambahkan koma ataupun ada yang tidak pakai koma. Nah, itu adalah salah satu ciri soal jebakan. Oke teman-teman, ternyata masih ada salah satu ciri soal jebakannya. Nah, kalau kita lihat ini di soal, kalau kita lihat ini dalam soalnya, itu 125 dibagi 12,5. Nah, kalau diperhatikan ternyata angkanya sama juga, ada angka 1, 2, dan 5. Hanya perbedaan penempatannya aja, dan perbedaan ada yang ratusan, ada yang pakai koma, 3 angka di belakang koma, ada yang hanya puluhan. Nah, itu juga merupakan salah satu soal jebakan. Jadi kita perlu hati-hati dan kita harus tahu tips and trik untuk mengerjakan supaya cepat mengerjakan soal jebakan ini. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, tipe soal di sini adalah pembagian bilangan desimal. Caranya untuk mengerjakan soal ini supaya cepat, ada tips and triknya. Penyelesaian untuk soal nomor 1 ini kita tulis kembali untuk soalnya 125,125 bahagi 12,5 sama dengan, nah soal ini kita ubah ke persamaan pakai per. Jadi bahagi kita ubah ke per. Jadi jadinya seperti ini, 125,125 per 12,5. Tips untuk menyelesaikan soal ini, nah kita perhatikan angka yang ada di belakang koma. Kalau kita perhatikan dalam soal ini, kalau dilihat pada bilangan yang pertama, 125,125 ada 3 angka di belakang koma, yaitu 125. Nah, kalau pada bilangan yang kedua 12,5 hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi kita kalikan semua masing-masing bilangan ini dengan angka 1000 karena dilihat ada 3 angka di belakang koma. Paling banyak 3 angka di belakang koma kan pada 125,125. Jadi kan ada 3 angka, berarti kita kalikan dengan 1000. 1000 ada 3 nol. Jadi masing-masing bilangan kita kalikan dengan 1000. Jadinya seperti ini. Sama dengan kalau 125 dikali 125, kalau kita kalikan semuanya dengan 1000, kan kita kalikan dengan 1000. Berarti akan menjadi 125.125 bahagi, nah yang di bawah juga yang 12,5 kita kalikan dengan 1000. Makanya dia akan menjadi 12.500. Nah, kalau sudah sama seperti ini kan sudah lebih gampang untuk kita menyelesaikannya atau mencari hasilnya. Kemudian langkah berikut, karena kalau kita lihat ini bilangannya, angka-angkanya masih agak banyak,
sudah ribuan, bahkan ada yang sudah ratusan ribu. Maka kita perkecil lagi supaya otak kita nggak terlalu stres untuk menyelesaikannya. Kita pisahkan aja menjadi 125.000 bahagi atau per 12.500. Yang di bawah tetap saja 12.500 ditambah, nah sisa kan di sini ada 125.125. Berarti kan masih ada sisa 125. Jadi 125 per, bahaginya tetap sama 12.500. Sama dengan kita tinggal bahagikan saja 125.000 bahagi 12.500. Ini sudah lebih gampang kan, karena kalau kita lihat ini berarti kan hasilnya 10 ditambah, kalau 125 per 12.500, kalau kita perkecilkan lagi masing-masing dibahagi 125, maka akan jadi 1 per 100. Kita bisa cari menggunakan cara kita. Kalau ada yang tahu bersusun atau mungkin yang otaknya sudah pintar untuk mengerjakan perkalian ini atau pembagian, ya sudah lebih bagus. Tapi dari angka-angkaan ini sebenarnya sudah lebih gampang untuk kita cari. Oke, lanjut. Sama dengan 10 tambah, karena kan kalau kita lihat dalam pilihan jawabannya itu pakai koma. Jadi kita ubah 1/10 ini menjadi 0,01, karena 1/100 kan hasilnya 0,01. Maka dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya sama dengan 10,01. Pilihan jawaban E. Oke, terbukti kan? Oke, baik, kita selesaikan soal nomor 2. Cara dan langkah-langkahnya sama dengan soal pada nomor 1, hanya bedanya aja angka-angkanya aja. Jadi kita selesaikan, kita ubah dulu 4,036 dibahagi 0,04 ini kita ubah ke dalam bentuk per. Ubah ke per menjadi 4.036 per 0,04. Nah, kemudian karena di sini kan kita lihat ada 3 angka di belakang koma yang paling banyak, yaitu pada 4,036, sedangkan yang di bawah 0,04 hanya 2 angka di belakang koma. Jadi kita ambil bilangan yang angka di belakang komanya lebih banyak, yaitu di 4,036. Ada 3 angka di belakang koma, jadi sehingga kita kalikan kedua ruas ini dengan 1000. 1000 itu ada 3 nol kan, karena ada 3 angka di belakang koma yang paling banyak di antara 2 bilangan ini. Hasilnya adalah 4,036 jika dikalikan 1000 hasilnya akan menjadi 4.036 per 0,04 dikalikan lagi dengan 1000 hasilnya adalah 40, sama dengan, nah jika kita masih bingung mendapatkan hasil dari 4036 per 40, ada triknya untuk kita mendapatkan hasilnya, yaitu kita pisahkan aja 4000 per 40 yang di bagian bawahnya tetap, ditambah sisa dari 4036, sisa dari 4000-nya adalah 36 per 40, sama dengan 4000 bahagi 40 kan sudah bisa kita dapat, hasilnya adalah 100 ditambah, nah jika kita masih bingung untuk mendapatkan hasil 36 bahagi 40, kita bisa perkecilkan lagi, yaitu dengan kita membaginya dengan 4. 36 bahagi 4,
40 bahagi 4 karena masing-masing habis dibahagi 4. Hasilnya adalah 36 bahagi 4 kan adalah 9 per 40 jika dibahagi 4 hasilnya adalah 10 sama dengan 100 ditambah 9 bahagi 10 kan 0,09. Karena pada pilihan jawaban itu adalah bilangan desimal atau ada angka komanya, berarti kan kita langsung cari aja 9 bahagi 10 itu 0,9 sehingga hasilnya adalah 100 ditambah 0,9 adalah 100,9. Pilihan jawaban ada pada D. Oke, sampai di sini kira-kira sudah paham atau belum? Jika belum paham bisa langsung lagi di reply kembali video ini untuk terus dipelajari sehingga boleh lancar dan bisa menjawab dengan cepat untuk soal-soal berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami ini dengan subscribe, like, atau jika ada yang ingin ditanya-tanyakan bisa langsung saja di kolom komentar. See you on the next video ya guys.